Halo guys, siapa di sini yang kepo tentang saham poultry? Seperti konten yang kali ini kita bahas, yaitu salah satu emiten poultry. Buat yang mau tanya-tanya seputar saham dan investasi, tulis aja di kolom komentar di bawah. Kali ini pertanyaannya seperti ini. Bahas Japfa atau main? Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham poultry. Mari kita bahas. Jadi kalau kita bicara emiten poultry di Indonesia, ada 3 yang langsung muncul kepikiran. Yang pertama dan yang paling besar adalah Cepin atau Charoen Pokpan. Nah, kalau kita lihat menariknya, kinerja dia di Q4 kemarin itu merugi. Namun di Q1 ini sudah kembali untung dan lumayan. Yang kedua adalah Japfa. Nah, Japfa juga sama, di Q4 kemarin rugi, meskipun ruginya hanya kecil ya. Namun di Q1 ini, wah sudah untung lumayan. Yang ketiga adalah Malindo. Nah, Main ini di Q4 kemarin dia tidak rugi, dia untung sedikit. Untuk Q1 dia belum rilis LK. Namun kemungkinan besar akan lumayan improve juga alias cukup bagus, bila tidak ada aneh-aneh. Mengapa demikian? Nah, itu yang akan kita bahas di video ini. Jadi kita ingin bahas adalah mengapa Q1 emiten poultry kok bisa pada bagus sih? Dan apakah Q2 akan terus bagus? Atau jangan-jangan nanti Q2 jadi pada merugi? Karena kalau kita lihat bisnisnya cukup siklikal ya. Oke, untuk emiten poultry ada 3 komponen utama. 2 yang pertama ini related, lalu yang berikutnya itu yang ketiga. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama dan yang kedua itu adalah terkait cost komponen alias bahan bakunya. Bahan baku untuk makanan ayam, pangannya itu. Apa sih cost komponen utamanya? Yang pertama adalah jagung dan yang kedua adalah soybean. Jadi pakan ternak tuh utamanya adalah dari jagung dan dari soybean. Nah, kalau kita lihat harga jagung, di mana cara lihatnya? Kalau biasa kan kita lihat dengan cara googling corn price spicy trading economics. Sama lah kayak kita cara lihat harga batu bara, harga minyak. Namun itu kurang tepat. Karena itu yang kita lihat adalah harga jagung luar negeri. Sedangkan yang lebih relevan digunakan untuk kasus ini adalah harga jagung lokal. Ingat ya, jadi harus harga jagung lokal. Nah, kalau kita cek harga jagung lokal tuh gimana sih? Dari 2021 sampai 2023 itu harga per kilonya tuh di kisaran 4.000 sampai 5.000. Nah, kalau kita lihat di website Badan Pangan Nasional di 23Q3 itu harga jagung sempat naik loh hingga mencapai 6.000 plus. Bahkan di awal Februari akhir Januari kemarin sempat di 6.600. Namun setelahnya bila kita perhatikan itu harga jagung cooling down dengan cepat ke angka 5.200 di bulan Maret, 4.600 bulan April, 4.500 bulan Mei. Jadi harga jagung memang sempat tinggi. Cuman sejak awal Februari itu udah cooling down dong. Dan cooling downnya ini udah kembali ke level yang jauh mendingan. Oke, kalau tadi yang pertama harga jagung, yang kedua harga soybean. Harga soybean barulah kita lihat yang internasional karena soybean kan Indonesia itu impor. Harganya itu di awal 2023 tuh sempat tinggi-tingginya di $1.500. Satuannya itu per bushel ya. Namun di akhir 2023 sudah cooling down ke angka 1.300. Untuk 24Q2 angkanya cooling down lagi ke 1.150 per bushel. Ingat ya, kalau bahan baku alias cost semakin rendah semakin bagus. Jadi kalau yang tadi kita recap bentar, jagung harganya sudah mulai turun. Ini soybean harganya sudah mulai turun. Dan Q2 nanti ya lebih turun lagi harganya, lebih rendah lagi. Jadi semakin bagus buat perusahaan. Dan yang ketiga kita lihat terkait harga produknya. Ya dalam kasus ini kita bisa gunakan proxy misalkan harga broiler deh. Harga broiler di 23Q4 kemarin itu emang kurang optimal. Di sekitar 21.500. Itu harga produsennya. Namun di 24Q1 harga ayam broiler sudah rebound ke 23.500. Dan 24Q2 kembali menguat, kita bisa expect di angka 24.500. Jadi kita bisa lihat, bahan baku Q1 lebih murah dari Q4 kemarin. Lalu apa? Harga jual produknya lebih tinggi. Bahan baku lebih murah, harga produk lebih tinggi, alhasil profitabilitas meningkat. Dan di Q2 hal yang sama terjadi, yaitu apa? Harga produknya, bagus nih, harga produk lagi bagus, bahan baku makin murah. Nah, jadi dari sana kita bisa tahu, misalkan tidak ada aneh-aneh, harusnya emiten poultry, 3-3-nya itu di Q2 nanti kinerjanya bisa lebih optimal. Oke, sekian untuk video kali ini. Bisa kalian ingin bahas apa untuk berikutnya? Bisa leave di komen ya. Dan ingat kuncinya, jangan lupa untuk pantau ketiga key variables tersebut. Oke, see you guys in the next video. Bye-bye.